Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang sistematika kontrak. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Asra Nur Hasanah, NIM 1813010025. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian sistematika kontrak. Sistematika kontrak atau struktur kontrak adalah suatu susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak, dan juga sering disebut dengan anatomi kontrak, yang disebut berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dan juga terdapat substansi kontrak, yang merupakan isi yang akan dituangkan dalam kontrak yang akan dirancang oleh para pihak. Kemudian substansi kontrak itu ada yang dinegosiasi oleh para pihak dan ada yang telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Kontrak semacam ini lazim disebut dengan kontrak baku atau standar kontrak. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafzul Qaumi, NIM 1813010023. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi yang mana di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam penyusunan di sini adalah dasar atau asas-asas yang harus diperhatikan. Yang mana di dalam merancang kontrak, prinsip-prinsip dasar itu atau fundamental, prinsipal yang dikenal dengan hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional Alexander Bulstad, yang mana beliau memperkenalkan prinsip dasar tersebut, yang mana diantaranya yang pertama prinsip dasar kebebasan berkontrak, yaitu freedom of contract. Yang kedua prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Lalu yang ketiga prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lalu yang terakhir di sini prinsip dasar kebebasan komunikasi navigasi. Jadi menurut beliau prinsip dasar tersebut itu ada 4. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitrini, NIM 1813010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis penyusunan kontrak dan anatomi kontrak. Pembuatan suatu kontrak, terutama kontrak bisnis, dilakukan beberapa tahap. Suatu kontrak yang baik sebaiknya telah disiapkan sejak dilangsungkannya negosiasi atau tawar-menawar oleh para pihak. Untuk itu, secara umum penyusunan suatu kontrak meliputi 3 tahap sebagai berikut. 1. Prakontrak. 2. Pembuatan kontrak dan anatomi kontrak. 3. Pasca kontrak. 1. Prakontrak. Di dalam tahap prakontrak ini terdapat beberapa hal, yakni A. Negosiasi. 2. Memorandum of Understanding atau MOU. 3. Studi kelayakan atau feasibility study diligence. D. Negosiasi lanjutan. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mizan Hidayat, NIM 1813010028. Akan melanjutkan materi bagian kedua, yaitu pembuatan kontrak. Pembuatan suatu kontrak dibutuhkan keahlian tersendiri atau legal drafting, terutama berkaitan dengan ketelitian dan kejelian dari para pihak, juga termasuk notaris. Apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan isi kontrak, hal ini berdampak pada pelaksanaan kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan dalam pembuatan kontrak, yaitu yang pertama penulisan naskah awal. Penulisan naskah suatu kontrak ini mengacu pada anatomi suatu kontrak yang terdiri atas pertama judul kontrak atau heading, yang kedua pembukaan atau opening, ketiga komparisasi pihak parties,
Selanjutnya premise atau recitals, selanjutnya isi kontrak atau term and conditions, dan selanjutnya penutup atau testimonium closure, selanjutnya tanda tangan atau attestation. Tahapan kedua yaitu perbaikan naskah. Setelah kontrak selesai dibuat dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk dipelajari dalam upaya menyamakan persepsi dan pemahaman akan isi kontrak tersebut. Tahapan selanjutnya penulisan naskah akhir. Apabila naskah kontrak dianggap tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, maka para pihak masuk pada tahapan penulisan naskah akhir. Tahapan selanjutnya yaitu penanda tanganan. Setelah penulisan akhir suatu kontrak dilakukan, maka para pihak masuk pada fase akhir dari suatu pembuatan kontrak, yaitu penandatanganan para pihak. Yang ketiga yaitu pasca kontrak. Apabila suatu kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu yang pertama pelaksanaan dan penafsiran. Meskipun suatu kontrak telah dibuat melalui beberapa fase, namun ada kalanya dalam pelaksanaan diperlukan penyesuaian. Dalam hal ini, undang-undang telah menentukan sejauh mana penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kata-kata yang digunakan dalam teks. Yang kedua, keadaan dan tempat dibuatnya kontrak. Selanjutnya, maksud para pihak. Dan selanjutnya, sifat kontrak yang bersangkutan dan kebiasaan setempat. Tahapan yang selanjutnya yang kedua itu penyelesaian sengketa. Biasanya dalam suatu kontrak, setelah ditetapkan bagaimana penyelesaian suatu sengketa, apabila melalui lembaga litigasi ataupun non-litigasi, penyelesaiannya melalui masing-masing lembaga ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, sebelum menyatukan pilihan pada salah satu lembaga, perlu diperhatikan hal-hal seperti apakah pengadilan berwenang menyelesaikannya, atau jangka waktu, biaya, dan lain-lain. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.